Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan mata kuliah produksi iklan cetak dan audiovisual. Kali ini kita akan membahas tentang yang kemarin saya sudah sampaikan, yaitu adalah print. Ya, print ad ya. Oke, jadi sudah dibahas di grup bahwasannya minggu depan kita akan presentasi. Maka hari ini adalah bagaimana kita membicarakan tentang sebuah karya produksi iklan cetak itu yang dinamakan adalah print ad. Mari kita mulai mata kuliah pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bapak mengingatkan sedikit untuk teman-teman bahwa spinner atau teman-teman ketika tidak memiliki attitude, maka sama saja tidak akan mencapai apapun. Gitu. Jadi harus memiliki attitude yang bagus. Nah, print advertising itu adalah bentuk pemasaran yang menggunakan media cetak fisik untuk menjangkau pelanggan dalam skala luas. Jadi iklan cetak ini sudah terlalu umum, print ad sudah terlalu umum. Jadi teman-teman bisa melihat banyak karya produksi print ad di dalam ruang maupun di luar ruang. Oleh karenanya, yang paling kuat untuk print ad itu adalah koran, newspaper, majalah, magazine, direct mail, sama brosur. Nah, jadi print ad itu dikatakan sebagai sebuah karya yang berbentuk fisik ya, gitu ya. Jadi lebih teman-teman bisa seeing is believing gitu. Nah, kenapa baliho tidak masuk di paling kuat untuk print ad? Karena jangkauannya, teman-teman. Sekali lagi, iklan cetak itu adalah bentuk pemasaran yang menggunakan media cetak fisik untuk skala luas. Sedangkan baliho itu bermain di titik, ya. Jadi tiap titik itu tidak sama. Baliho yang dipakai produk A, B, C itu nggak sama di setiap titik gitu. Bahkan ketika kita melihat baliho, mayoritas itu produsennya adalah produsen yang menawarkan produk common ya, seperti rokok, seperti properti dan sebagainya. Makanya paling kuat untuk print ad itu adalah di 4 ini. Koran jelas, magazine jelas, kemudian direct mail ini adalah ketika teman-teman menerima email, di dalamnya ada brosur elektroniknya, di dalamnya ada iklan poster elektroniknya, dan sebagainya. Kalau brosur, ya kalian sudah banyak menerima brosur kalau kalian ke pusat pembelanjaan, kemudian mungkin main-main ke biro admisi Unisa, pasti mereka memiliki brosur dari masa ke masa. Gitu. Nah, pada zaman sekarang, kita mengenal tentang digital advertising ya, rising, gitu ya. Jadi digital advertising sekarang berubah bentuk, banyak sekali, menyasar ke media sosial maupun ke media lini masa yang kita buka seperti website, tiba-tiba muncul iklan yang sangat mengganggu, kita harus klik, kemudian iklan itu baru muncul, kita skip, dan sebagainya. Nah, perlu diingat, apakah print ad itu mati ketika ada digital advertising? Pertanyaannya itu. Seringkali saya mencoba bertanya ke 5 mahasiswa yang bukan komunikasi, itu di bagian akuntansi atau manajemen, mereka menyatakan bahwa ekspansi digital advertising inilah yang menciptakan sisi disrupsi atau gangguan yang luar biasa untuk teman-teman desainer, gitu ya. Tapi tidak mati, sekali lagi. Kenapa tidak mati? Kita kembali ke pemahaman print ad bahwa dia ingin menjangkau seluas-luasnya. Topografi di Indonesia, walaupun semua punya gawe dalam tanda kutip, tapi tidak semuanya
menerima iklan dengan bentuk yang sama. Percaya tidak percaya, print ad ini masih hidup dan juga masih ada kekuatan, terutama di negeri Indonesia, gitu ya. Orang-orang lebih percaya ketika dia memegang sesuatu atau melihat sesuatu seperti ini, seperti di jalan maupun di luar ruang maupun di dalam ruang. Contohnya sederhana, iklan Stop WC, ya, dan pembesar apa yang harus dibesarkan itu masih ada di di lampu merah dan di pos-pos polisi dan di tempat-tempat yang common. Poster-poster teman-teman membuat kegiatan di kampus dan di mana masih terpajang di tembok-tembok. Nah, kajian ini menggelitik pakar komunikasi desain visual, Pak Sungguh Dengar Buko, kalian belum beli bukunya, dia bilang di Jogja ini sudah banyak sampah visual. Gitu ya. Sampah visual itu adalah baliho-baliho atau iklan luar ruang yang tidak pada tempatnya. Dan dia menumpuk spanduk, baliho, dia menumpuk dari tahun ke tahun, akhirnya menyebabkan sampah visual. Sampah visual ini sangat mengotori citra dan keindahan kota tertentu. Gitu. Makanya teman-teman, walaupun digital advertising ini lahir dan berdiri, namun perlu diingat bahwa ketika orang melihat sebuah institusi, perusahaan yang dia memasang iklan luar ruang, yang tadi kita bahas, maka bisa dipastikan perusahaan itu mempunyai funding yang sangat besar. Gitu. Mau itu di level akademisi, mau itu di level, maksud saya universitas, mau itu di level produsen-produsen yang besar. Karena tidak semua bisa menyewa baliho. Per bulannya mahal, teman-teman. Bisa sampai 50-60 juta per bulan. Dan itu merupakan cost yang besar. Tapi kenapa? Kok masih mau pakai itu? Padahal ada loh algoritma di digital advertising yang bisa menjangkau umur, topografi, dan sebagainya. Nah, pertanyaan ini terjawab di awal kalimat saya tadi, yaitu seeing is believing, gitu ya. Terkadang manusia ini punya sisi yang namanya sisi psikologis, di mana ketika dia melihat sesuatu, dia akan tertancap di dalam benak. Gitu. Ketika sudah tertancap di dalam benak, maka apapun yang akan teman-teman sampaikan informasi, maka dia akan tetap mengarah ke informasi yang dia dapat pertama. Gitu. Makanya yang kita sudah bahas bahwa disinilah peran gabungan tim kreatif iklan yang memiliki latar belakang periklanan dan juga public relation. Artinya, secara desain, orang-orang iklan pasti tahu. Tapi secara penempatan titik, baliho iklan luar ruang, iklan dalam ruang, itu orang PR jago. Jadi, make a team. Gitu. Kalau kalian sudah bisa berproses dan juga bisa bekerja secara profesional, just make a team. Buat latih. Nah, lalu kriteria yang dimiliki oleh print ad yang menegaskan bahwa dia tidak bisa mati. Yang pertama adalah, ini menurut penelitian di US tahun 2020, jadi bahasanya bahasa Inggris, dia bilang print advertising reach people in a unique way. Jadi, tadi saya bilang, seeing is believing dan sebagainya itu ada keunikan tersendiri ketika orang itu mengkonsumsi sebuah print ad. Gitu. Jadi yang pertama, customers itu lebih suka reviewing print ad more time gitu kan. Ya, sederhananya adalah ketika teman-teman ke pusat perbelanjaan yang baru buka atau yang di awal tahun, pasti kalian dapat namanya brosur produk ya. Di dalamnya ada produknya apa, harganya apa. Itu kan print ad. Brosur, print ad.
Nah, jadi dia reviewingnya di situ daripada scrolling melalui gawai. Terus informasinya itu lebih terabsorpsi atau lebih mengena ketika orang itu mengkonsumsi print ad. Kenapa Heiger? Tadi itu, di dalam iklan ada keilmuan yang namanya eye catching, atau sekali pandang ditangkap mata gitu. Ketika sekali pandang ditangkap mata, maka dia sudah berhasil. Oleh karenanya iklan-iklan yang teman lihat di luar ruang itu tidak banyak ini itunya tulisannya. Jadi komposisi antara gambar dan tulisan itu sejalan. Terus consumer willing to spend more after viewing a print ads. Jadi ada konsepsi di mana ketika orang melihat print ad itu dia terbayang-bayang terus gitu loh teman-teman. Misalnya dia melihat brosur motor atau tadi pusat perbelanjaan, dia review kan, kemudian wah saya beli ini untuk kebutuhan saya. Nah, ketika apa namanya viewers itu melihat produk itu secara langsung, maka dia menjadi produk yang sangat berharga. Di angkatan saya, di angkatan saya, ketika ingin membeli sesuatu, mau itu kendaraan atau apa, brosurnya itu dipotong teman-teman. Terus gambar produknya itu ditempel di bagian rumah mana untuk apa rice stream gitu ya. Wah ini aku akan beli ini nih. So people in a unique way ini terjadi. Nah, terus print ad itu konversinya tinggi, gitu ya. One of the reason why print marketing costs more than digital marketing is because it is a more substantial investment. Substansi investment ini terletak pada bagaimana perusahaan itu memandang sebuah print marketing itu lebih menjadi investasi yang memang dibutuhkan, yang memang substansi, yang memang kudu gitu bahasa Jawanya. Harus punya. Itu kita lihat salah satu print ad yang apa namanya di apa namanya McD dia coba membuat sebuah print ad seperti ini namanya poster. Nah, di slide saya ini terlihat jelas bahwa ada sesuatu yang ingin dinaikkan levelnya. Di every other print media. Jadi kalau kamu menciptakan print ad itu di newspaper, magazine, dan juga itu konversinya tinggi. Contoh nyata adalah ketika teman-teman melihat universitas tercinta teman-teman itu beriklan di majalah yang ada di pesawat. Tidak semua orang bisa naik pesawat kan di Indonesia, itu faktanya. Gitu. Ketika universitas kita tercinta beriklan di majalah pesawat terbang, itu menjadi sesuatu yang investasi yang tinggi. Atau bahkan tidak di situ deh. Kabinnya yang tempat pesawat itu mungkin ditempelin, ayo bergabung bersama kami sekarang. Itu substansi investment. Makanya dia menciptakan kredibilitas dan membangun kepercayaan. Jadi sebuah perusahaan itu bisa menghabiskan $1,000 maybe building a website, gitu kan, fine tuning, an email campaign, kemudian untuk menjangkau sosial medianya juga dia harus menghabiskan banyak uang. Namun for this reason, print ad remains to be most trusted source of advertising. Artinya bahwa ketika kamu memandang tadi itu ya, tidak semua perusahaan, tidak semua company itu bisa dapat print ad, maka dia menciptakan yang namanya kredibilitas dan juga membangun kepercayaan. Oleh karenanya
ketika bicara tentang print ad, maka kita menciptakan demographic targeting audience yang kuat, gitu. Nah, jadi ketika teman-teman belajar untuk print ad, maka teman-teman juga belajar tentang riset bagaimana marketing strategi untuk reach demographic yang kuat. Lebih dari teman-teman menggunakan digital advertising. Walaupun dalam prakteknya digital advertising lebih baik reportnya daripada untuk print ad. Makanya ketika teman-teman print ad itu memutuskan majalah mana yang kalian akan beriklan, newspaper mana yang kalian inginkan, itu harus benar-benar menggunakan riset dan marketing strategi yang tepat. Nah, itu print ad. Jadi, kenapa print ad tidak bisa mati? Ya, karena dia reach people in unique, kemudian have a high conversi rate, dia create credibility dan build kepercayaan, trust, dan juga menciptakan strong audience demographic dan targeting. Gitu. Nah, rencana selanjutnya sudah dibagi 7 kelompok, teman-teman besok pakai brief ya, yang kemarin itu brief how to say your concept, so in the best presentation, jadi ide kreatif kelompok, biro iklan, untuk membuat iklan yang baik dalam hal ini print ad. Jadi besok presentasi, dan kemudian rencana setelah presentasi, teman-teman membuat 3 seri print ad untuk majalah, koran, dan juga brosur paling enggak ya. Poster 2019. Terus kemudian image-nya untuk print ad harus orisinil, karena dulu saya coba yang di belakang saya ini nggak orisinil ya. Nah, jadi harus orisinil, tidak boleh mengambil dari image bank, website, atau buku atau Google segala macam. Kalau menggunakan ilustrasi, silakan menggambar sendiri. Kalau ingin menggunakan foto, harus motret sendiri. Boleh digital imaging, jadi digabungkan, tapi harus punya etika ketika menggabungkan gambar orang lain dan gambar sendiri, itu harus didukung oleh source. Jadi harus menampilkan source-nya, terus sesuai kebutuhan teman-teman selama itu masih orisinil. Gitu. Nah, besok pas presentasi, jadi briefnya apa, kemudian nanti idenya apa untuk menampilkan apa, kalian mau punya message apa, lalu teman-teman nanti juga ada draft 3 seri print ad itu untuk poster, majalah, dan koran. Pelajari karakteristik media-media cetak gitu, jadi jangan asal buat, gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Kalau ada yang ditanyakan, kita ketemu di grup WhatsApp. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali.